Saya menyapa sahabat, mencoba memberikan komentar terhadap hasil pertemuan yang dilakukan oleh Social Society NGO sahabat yang dinamakan oleh mereka TPUA dan kelompok atau tokoh yang di sana ada Roy Suryo, Rismond Syarifar, Amin Rais, dan lain sebagainya. Mereka sudah melakukan dan meminta klarifikasi terhadap pihak Gajah Mada terkait isu yang terus didengungkan masalah ijazah palsu. Gajah Mada sudah berikan penjelasan secara kooperatif sahabat, mengatakan bahwa betul Pak Jokowi alumni Fakultas Kehutanan Gajah Mada. Salinan ijazahnya ada, foto-foto ada. Bahkan mereka diberikan kesempatan untuk memfoto skripsinya, untuk mereka analisis. Kemudian sahabat, bahwa Gajah Mada menjelaskan bahwa ijazah asli ada sama Pak Jokowi. Namun sahabat, dalam kenyataannya, setelah hasil pertemuan tersebut, mereka memberikan press release bahwa masih banyak mereka temukan atau mereka kemukakan berbagai argumen-argumen yang tidak mempercayai penjelasan dari pihak Universitas Gajah Mada. Kemudian sahabat, ada analisis-analisis lain yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Slamet Ginting dalam podcast dengan JP Liang. Dia mengatakan bahwa seharusnya Gajah Mada mengakui bahwa betul ijazah palsu dari Pak Jokowi. Demikian juga dia berharap Pak Jokowi mengakui bahwa ijazahnya, bahwa dia tidak lulus atau seolah-olah tidak lulus dari Fakultas Kehutanan Gajah Mada. Sahabat-sahabat, jika masyarakat yang tidak mengerti hukum mendengarkan penjelasan seperti ini, atau masyarakat yang selama ini misalnya ada ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi, ada ketidaksukaan terhadap hubungan baik antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden ke-7 Jokowi, maka dengan penjelasan-penjelasan yang dapat saya simpulkan menyesatkan ini akan membuat opini ini semakin berkembang. Karena itu sahabat, kita yang netral, kita yang memahami dan mengerti tentang hukum, perlu ingin memberikan penjelasan-penjelasan kepada publik sebagai pendidikan dan pengetahuan hukum, agar opini-opini yang seolah-olah merupakan dalil hukum itu jangan menyesatkan masyarakat. Karena sebagaimana yang terus didalilkan oleh setiap ahli hukum, bahwa siapa yang membuktikan harus mendalilkannya. Mohon maaf sahabat, bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalilnya. Kemudian hal ini sudah disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Kemudian disampaikan lagi oleh pengacara Pak Joko Widodo. Namun sahabat, pihak yang kontra terus mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi lah yang membuktikan bahwa ijazahnya tidak palsu. Oleh karena itu sahabat, saya ingin memberikan penjelasan dan mencoba melihat secara objektif apakah dalil itu dibenarkan secara mutlak. Karena kita kembali melihat 2 tahun yang lalu sahabat, bahwa sudah ada gugatan perdata 2 kali. Ada gugatan tata usaha negara, gugatan dari para penggugat yang mendalilkan ijazah Pak Jokowi palsu telah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.
Demikian juga sahabat, bahwa yang mendalilkan berita itu sebagai berita hoax seperti Bambang Tri sudah divonis dan dihukum dan saat ini menjalani hukuman 6 tahun penjara. Oleh karena itu sahabat, jika ada lagi gugatan-gugatan atas ijazah Pak Jokowi di kemudian hari, maka secara teori hukum dan konsep hukum, ketentuan hukum acara perdata, bahwa gugatan itu sudah memasuki kualifikasi nebis in idem. Artinya sahabat, jika diajukan lagi, maka gugatan itu sudah seharusnya ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu sahabat, kita melihat gerakan ini, gerakan dari kelompok masyarakat yang dilakukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan, bukanlah untuk mencoba mencari kebenaran hukum material. Kalau menurut saya bukan sahabat. Tetapi gerakan ini bertujuan adalah gerakan politis yang perlu kita antisipasi. Kita yang mencintai bangsa ini sahabat. Karena apabila terus ini dengung-dengungkan, seolah-olah membuat publik tidak lagi percaya terhadap putusan-putusan pengadilan berikutnya. Dan apabila nanti digugat, putusan menolak gugatan mereka, dan pihak Polda atau Mabes Polri yang menerima laporan mereka ditolak karena berdasarkan putusan-putusan ini. Karena putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa menjadi jurisprudensi terhadap perkara ini. Dan ketika gugatan ditolak dan putusan pidana tidak berjalan, maka gerakan-gerakan ini akan menimbulkan presiden buruk, tidak mempercayai lagi hukum. Inilah yang kita khawatirkan sahabat. Padahal mereka mendengung-dengungkan bahwa penyelesaian ini harus diproses secara hukum. Sebagaimana Slamet Ginting mengatakan bahwa harus diproses secara hukum. Padahal mereka melupakan bahwa sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap persoalan ini. Inilah sahabat bahwa kita harus bersuara agar kita yang percaya terhadap penyelesaian setiap sengketa dengan hukum mempercayai putusan pengadilan yang sudah ada. Agar opini-opini yang ingin mencederai hukum menjadi presiden buruk di kemudian hari, haruslah kita cegah. Kita yang sudah belajar hukum dan mengerti hukum, dan kita yang sudah menjadi praktisi hukum. Kalau tidak sahabat, kita khawatir setiap putusan-putusan nanti menjadi dagelan sahabat. Mereka akan membuat propaganda. Mereka akan mengumpulkan masyarakat-masyarakat yang tidak percaya terhadap hukum. Sehingga hukum digerus terus. Bahwa tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum, tidak ada kemanfaatan hukum. Ini berbahaya sahabat. Karena itu saya akan tetap secara pribadi ingin bersuara. Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, memutuskan 3 perkara perdata. Apalagi sahabat, mereka meminta penjelasan, UGM sudah menjawab. Dan besok tanggal 15, mereka akan mendatangi kediaman Pak Joko Widodo dengan alasan silaturahmi dan meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Namun sahabat, kita sudah mendapat kepastian, apapun alasannya besok, bahwa kuasa hukum sudah memberikan jawaban. Mereka tidak akan memberikan atau tidak akan menunjukkan hal tersebut kepada tim Egy Sujana, Rismond, ataupun pihak lain yang akan datang besok. Mereka hanya akan mentaati putusan pengadilan. Apabila ada penetapan atau putusan pengadilan meminta untuk ditunjukkan, disitulah mereka akan tunjukkan. Inilah bentuk dan komitmen kita berhukum. Hukum harus menjadi panglima. Hukum harus bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi apabila sudah ada putusan hukum, janganlah dibuat narasi-narasi seolah-olah hukum masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Kekuasaan dikendalikan oleh Pak Jokowi. Inilah sahabat, narasi-narasi yang mengerikan dan berdampak merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga sahabat. Bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum, termasuk nanti akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Gibran. Disinilah kita sahabat
menangis mendengarkannya. Karena apabila terus digunjang-ganjing hukum tidak benar, hukum berpihak kepada Pak Jokowi, pemerintah penguasa berpihak kepada Pak Jokowi, UGM berpihak kepada Pak Jokowi, maka negara kita ini akan bisa menimbulkan maka akan menimbulkan ketidakpercayaan lagi terhadap semua elemen-elemen yang ada. Kita yang mencintai negara ini harus melawan narasi-narasi yang ingin mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa, pemerintah yang sah. Disinilah bentuk kecintaan kita dan bentuk pembelaan kita bahwa kita tidak rindu ada orang-orang yang ingin dengan alasan-alasan yang dibangun hanya oleh sekelompok orang merusak kesatuan dan persatuan kita. Tetapi saya percaya sahabat bahwa Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi tidak akan terprovokasi dengan narasi-narasi yang dibuat oleh sekelompok orang tersebut sahabat. Karena kita lihat sahabat, kalau kita lihat dari jumlah atau jumlah kependudukan atau jumlah warga negara, kita melihat bahwa mereka yang mendengung-dengungkan ketidakpercayaan terhadap hukum, ketidakpercayaan terhadap negara, sahabat, karena saya mengatakan kalau ini terus didengung-dengungkan, maka nanti mereka akan membuat kesimpulan pemerintah atau penguasa berpihak lagi kepada Pak Jokowi. Artinya sahabat, persoalan ini akan membuat masyarakat distrust terhadap penguasa, distrust terhadap hukum, penegak hukum, distrust terhadap siapa-siapapun yang ingin bersuara agar Indonesia tetap damai. Karena itu sahabat, semua sahabat saya yang netral sahabat, yang tidak mau terpengaruh oleh hal tersebut, marilah terus kita melihat persoalan ini dan mempercayakan persoalan ini jika mereka membawa kepada proses hukum. Biarlah proses hukum itu berjalan. Apakah gugatan mereka diterima oleh pengadilan atau tidak, biarlah putusan pengadilan yang mengatakan. Dan ketika mereka mengatakan sudah melaporkan dalam proses pidana, biarlah kita juga menghargai bagaimana proses pidana. Bagaimana proses pidana itu berjalan. Dan apapun hasilnya, mereka pun harus menerima. Dan siapapun harus menerima. Jangan nanti ketika tidak diterima, atau gugatannya ditolak, atau pidananya di SP3-kan, atau bahkan ada laporan balik terhadap mereka dan mereka diproses. Janganlah nanti mereka membuat narasi bahwa hukum tidak memihak terhadap mereka. Padahal mereka membuat slogan, mari kita percaya terhadap hukum. Tetapi di satu sisi mereka mengabaikan dan mereka mengatakan bahwa hukum bisa dikuasai oleh sekelompok orang. Sebut saja mereka akan mengatakan bahwa hukum masih dikuasai oleh Pak Jokowi. Padahal sejatinya sahabat, Pak Jokowi sudah pensiun, tidak mungkin lagi menguasai hukum. Tidak mungkin lagi bisa mengatur dan mengendalikan pemerintah Prabowo. Disitulah sahabat keterpanggilan kita semua untuk memberikan pencerahan, melawan ketidakpencerahan atau melawan propaganda. Harus kita buat propaganda yang positif. Propaganda negatif harus dilawan dengan propaganda positif. Agar masyarakat yang berpikiran positif dan berakal sehat dan berlogika sehat dan masih objektif tidak terpengaruh. Disitulah sahabat keterpanggilan saya membuat video ini. Jadi sahabat, saya membuat video ini bukan merupakan ternak Mulyono. Karena saya tidak pernah bertemu atau belum bertemu dengan Pak Jokowi dan tidak pernah mendapatkan pesanan baik dari pendukung-pendukung Jokowi dalam membuat video ini. Tetapi mencoba sahabat berpikir sehat, berpikir objektif, dan mencoba
melihat secara hukum sebagai praktisi hukum. Bagaimanakah hukum ini mereka hargai dan kita hargai? Bagaimanakah hukum ini jangan dipolitisasi? Bagaimanakah politisasi jangan membuat judgement atau penghakiman? Bagaimanakah kepandaian dari seorang ahli tidak dilakukan secara offside, di luar proses-proses hukum yang nanti ada saatnya dia memberikan keahliannya. Tetapi jangan melakukan keahlian offside. Saya yakin sahabat bahwa di Universitas Gadjah Mada banyak yang ahli-ahli sahabat. Ahli pidana, ahli scientific crime, ahli sosiologi, ahli psikologi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka menahan diri sahabat. Kecuali mereka nanti diminta dalam proses hukum keahliannya. Disitulah keahlian itu disampaikan sahabat. Agar masyarakat tidak terprovokasi. Dan masyarakat agar semakin cerdas. Dan masyarakat agar semakin mengerti hukum. Di manakah keahlian itu sudah bisa disampaikan? Di manakah pengetahuan itu bisa disampaikan? Karena kepandaian, keahlian, ada tempatnya di mana itu untuk disampaikan. Tempatnya sahabat dalam perkara ini. Apabila mereka ahli, maka sampaikanlah keahlianmu nanti pada saat proses hukum pidana atau proses hukum perdata. Bagaimana hakim melihat keahlianmu nanti? Bagaimana hakim melihat keahlian dari ahli-ahli itu? Biarlah hakim nanti melihatnya. Karena perlu diingat sahabat, bahwa ahli nanti dari pihak Pak Joko Widodo, jika ini proses hukum, akan ada ahli dari pihak Pak Jokowi, baik dari dalam dan dari luar negeri, baik ahli yang dikemukakan oleh Gadjah Mada atau pihak lain, yang mencoba melihat bagaimana konsep-konsep keahlian yang disampaikan oleh ahli yang mendengung-dengungkan ijazah palsu. Artinya sahabat, keahlian yang saat ini ada tidaklah sesuatu keahlian yang mutlak, karena akan ada ahli yang membantah hasil penelitian-penelitian ini berdasarkan konsep-konsep ilmu pengetahuan juga sahabat. Demikianlah sahabat, saya sampaikan video singkat ini sahabat, karena kita melihat bahwa orang yang tidak mengerti hukum sekalipun, saat ini sahabat kita melihat bahwa Bapak Haji Hercules, dia juga menyatakan bahwa mendengung-dengungkan ijazah palsu adalah upaya sensasi dan menimbulkan keriuhan atau ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu dia mengharapkan untuk dihentikan saja ini. Dia saja yang tidak mengerti hukum sahabat. Dia memahami bahwa ini adalah propaganda-propaganda yang menimbulkan keriuhan-keriuhan di tengah-tengah masyarakat. Tahun penjara. Demikianlah sahabat penjelasan singkat ini atau respon saya terhadap apa yang viral saat ini. Semuanya ini saya sampaikan sahabat karena ingin juga memberikan salah satu pengetahuan atau pemahaman sebagai orang yang mengerti dan belajar hukum, agar sahabat-sahabat pengacara Batak Tembak Langsung bisa melihat manakah yang merupakan pengetahuan hukum dan manakah yang menjadi propaganda negatif yang bisa mencederai penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap bernegara dan berhukum. Karena sejatinya sahabat, sebagaimana saya sampaikan, bahwa semua pengacara, penegak hukum, karena pengacara sekaligus penegak hukum, kita pun bertanggung jawab memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik. Karena setiap orang yang percaya pemahaman hukum dan pengetahuan hukum dan penegakan hukum yang baik tidak akan mengeluarkan narasi-narasi atau pendapat-pendapat yang bertentangan dengan konsep-konsep hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Semua warga negara yang mengerti hukum dan yang belajar hukum pasti mengerti apa resiko dari setiap narasi, perbuatan, ataupun
perilaku yang bertentangan dengan hukum. Artinya sahabat, jangan karena kita sakit hati membenci seseorang, maka akal sehat, logika sehat kita, dan bernegara hukum yang baik jadi terabaikan. Inilah pendapat saya sahabat terkait berita-berita viral saat ini. Semoga sahabat bisa memahaminya, dan jika sahabat tidak sepaham, tentu sampaikanlah pendapat sahabat dengan akal sehat, logika sehat, bermoral, dan tentu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, atau berdasarkan konsep-konsep hukum yang diketahui oleh sahabat, agar dari diskusi-diskusi dan pertentangan-pertentangan konsep-konsep dan pengetahuan hukum ini, jika kontra dengan saya sahabat, kita semakin cerdas dan semakin memahami dan semakin berbudaya berdasarkan hukum, berdasarkan norma etika, dan berdasarkan apa yang sudah kita pahami selama ini sebagai kearifan-kearifan lokal. Karena kearifan-kearifan lokal itu membuat pertalian dan silaturahmi di antara kita akan semakin baik, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda pemahaman, dan walaupun tidak satu dalam satu penglihatan terhadap sesuatu masalah. Salam dari pengacara Batak Tebak Langsung.